rapor pendidikan Aceh itu sempat merah. Kita perlu tahu juga Muhammad Ronis, hari ini bagaimana progres rapor pendidikan Aceh? Apakah masih merah atau bagaimana? Ya, nilai UTBK ini salah satu indikator daripada kualitas pengajaran, pembelajaran pendidikan yang ada di Aceh. Dan ada tren kita menurun. Apa yang kemudian dilakukan oleh Ya. Dinas Pendidikan? Pertanyaan sederhana sebenarnya. Apakah ada korelasi antara dana OSUS dengan mutu pendidikan Aceh? Ya, secara teori Eits, subscribe dulu. Seperti biasa menurut Dis, kalau sudah di Sago TV itu harus ada perkenalan. Sebenarnya nama lengkapnya siapa? Ini saya panggil Martuni, sama lengkap, bla bla bla, tinggal, kemudian sekolah. Ya, nama saya tetap Martunis ya di KTP, di ijazah. Dan memang ini biasa untuk warga kita ya. Tapi itu juga jadi pertanyaan ketika misalnya saya kuliah di Amerika pada saat itu, pas masuk ke dalam bandara, ditanya, namanya hanya Martunis, nggak ada nama keluarga, nggak ada. Jadi kamu anaknya Zeus ya. Kayak Hercules gitu, nggak ada. Kalau karena di negara Barat itu biasanya ada family name. Ya kita biasa lah kayak Soeharto, Soekarno. Ya nama saya Martunis saja. Dulu kuliah sempat S2 di negara Amerika, sempat di Prancis juga. Betul. Bidangnya apa, Bang? Memang agak aneh juga karena memang agak lain lah dibanding dengan kerja sekarang ya. Saya dulu S1 di Teknik Lautan di ITS. Kemudian sambung S2 pertama di Perancis, ngambil manajemen kawasan pesisir. Kemudian setelah itu kembali ke pegawai negeri ya. Kemudian saya lihat bahwa ditempatkan di Bapeda pada saat itu. Dan saya melihat bahwa di sana lebih banyak berbicara tentang kebijakan ekonomi. Akhirnya saya ngambil S2 lagi di kebijakan fiskal terkait dengan kebijakan ekonomi publik. Ya. Bang, dalam posisi hari ini misalnya Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, terus punya pengalaman tinggal misalnya di Amerika dan di Prancis. Apa yang membedakan pengalaman empiris saja ya, bahwa sistem pendidikan di negara kita, kemudian di Prancis dan di Amerika? Ya, perbedaannya mungkin mereka di sana lebih kritis ya, artinya pelajaran-pelajaran mereka itu lebih banyak yang bersifat literasi, kemudian juga mereka diajarkan untuk setelah literasi mengungkapkan pendapat ya, sehingga anak-anak di sana cenderung lebih argumentasinya lebih baik dan juga lebih berani ya, walaupun terkesan kadang-kadang orang di sana kurang sopan ya, tapi saya kira berbicara speak up, saya kira salah satu yang mungkin di sana lebih berani orang untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Walaupun saya kira juga di kita juga kalau memang dididik juga dengan literasi yang baik, argumentasi yang baik, juga dilengkapi dengan adat ketimuran, saya kira juga akan lebih mesanit lah apabila pembelajarannya mengkombinasikan antara creative thinking, kemudian critical thinking yang dibalut dengan cara-cara ketimuran kita. Dan itu mungkin satu hal yang harus kita adopsi dan juga harus kita jaga juga daripada kearifan lokal ataupun keadat ketimuran kita. Artinya misalnya untuk pendidikan Aceh itu proses menuju ke situ ada juga sebenarnya. Ya, betul. Dan sekarang memang dari kebijakan nasional kan begitu ya. Kita ditekankan pada kemampuan literasi, numerasi, dan juga karakter. Jadi 3 hal tersebut memang menjadi salah indikator daripada pendidikan kita saat ini. Pak Martunis, saya langsung masuk ke pendidikannya, terutama soal misalnya dulu kita tahu bahwa kalau bicara ranking sekolah itu dari 1000 sekolah SMA sederajat di Indonesia itu ada 4. Yang masuk kategori 1000 besar. Itu ada beberapa nanti, mungkin ada Mosa dan seterusnya. Nah belakangan bagaimana progresnya? Apakah ranking kita makin menurun atau malah makin meningkat? Ya,
memang salah satu indikator keberhasilan pendidikan, terutama pendidikan SMA ya. Pendidikan SMA ini kan diarahkan agar anak-anak didik kita bisa mencapai pencapaian akademik lewat universitas ya, berbeda dengan SMK ataupun SLB. Nah, di tahun 2022 itu ada lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT itu merilis ada 1.000 besar SMA yang memiliki nilai UTBK tertinggi. Nah, pada saat itu Aceh mempunyai 4 sekolah menengah atas atau sederajat, ya, termasuk MA di situ. Kita ada MOSA, ada Fajar Harapan, kemudian ada MAN IC Aceh Timur, dan juga ada Lab School ya. Lab School. Jadi itu masuk dalam 4 besar. Nah, di 2024 walaupun itu tidak dirilis lagi, tidak dirilis secara publik, tapi kami mendapatkan data dari lembaga SMBT sekarang di Kemendikbud yang mengatakan secara jumlah kita sudah bertambah menjadi 5. Namun secara ranking kita turun ya, yang di 2022 SMA yang paling tinggi kita itu peringkat 157 dan di tahun 2024 yang kemarin itu menjadi 191. Masih MOSA juga? Masih MOSA juga. Dan tapi ada peningkatan, misalnya Farhan meningkat cukup signifikan lah dari 400-an menjadi 200-an. Jadi hampir 2 kali lipat. Ini nah, tapi saya kira dari sisi jumlah jadi 5 kan, jadi 5 ada. Tadi ada masuk baru sekarang? Ada masuk baru, ada yang keluar. Ya, yang baru siapa, yang keluar siapa? Yang kemarin itu ada 4 kan, jadi MOSA, Farhan, MAN IC dan Lab Schools. Nah, sekarang ada 5. MOSA, Farhan, MAN IC masih. Kemudian yang baru adalah Fatih dan juga MAN Satuan Aceh. Jadi sudah 5 sekarang Lab School sudah keluar dari terdampar dari 1.000. Dari 10 besar. Tapi dekat-dekat 1.000 atau jauh-jauh masih sekali? Dekat-dekat 1.000. Masih dekat-dekat 1.000. Masih ada potensi juga. Ya, 1.040 dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini hal yang perlu kita risaukan ya, artinya bagaimana kita bisa memperbanyak SMA kita yang berkualitas dan juga meningkatkan peringkatnya, karena UTBK ini saya kira sangat sentral, bagus, apple to apple dengan kualitas SMA karena semua SMA, anak-anak SMA yang ingin melanjutkan perguruan tinggi kan ikut UTBK, soalnya sama dan dibanding dengan SMBP ataupun undangan, seleksi nasional berbasis prestasi, karena kadang-kadang juga dikatakan penilaiannya sangat subjektif, kadang-kadang juga ada rekayasa dan sebagainya. Sehingga kita memang menjadikan nilai UTBK ini salah satu indikator daripada kualitas pengajaran, pembelajaran, pendidikan yang ada di Aceh. Dan ada tren kita menurun. Tapi tentunya kerisauan ini harus melecutkan semangat kita. Apa yang kemudian dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Saya kira memang kekhawatiran kita dan memang sekarang kita sedang menyusun target ya, bahkan targetnya cukup ambisius ya, di mana di 2027 berarti 3 tahun lagi deh, itu kita usahakan ada salah satu SMA kita lah yang masuk ke 10 besar. 10 besar. Dan itu kan terjadi lompatan yang luar biasa targetnya ya. Tapi tentunya hal ini nggak akan terjadi apabila kita tidak melakukan transformasi pembelajaran yang terjadi di kita. Apa kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan? Iya, banyak yang mengatakan ya, ketika kita berdiskusi dengan anak SMA yang baru ikut UTBK dan sebagainya, mereka mengatakan kami mendapatkan nilai UTBK tinggi itu karena bimbel, bukan karena proses pembelajaran di kelas. Ya, di kelas. Walaupun ya itu yang pernyataan itu membuat kita shock ataupun merasa harus kita rubah strategi rupanya. Dan ternyata begitu ya. Kemudian dan beberapa kita diskusi sama teman-teman guru dan lain sebagainya, memang ada benarnya juga. Karena itu kita saat ini sedang menyusun ya, dan juga sudah kita mulai ya. Yang pertama adalah kita menyusun modul SMBT yang diteskan di UTBK, kita sosialisasikan penalaran, skolastik, literasi itu ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian yang kita inginkan adalah kita harus membiasakan
soal-soal UTBK itu masuk dalam pembelajaran di sekolah. Misalnya mapel tertentu, ujiannya, assessment-nya harus menggunakan soal-soal yang bersifat penalaran dan juga literasi. Walaupun dia di matematika juga harus ada materi literasi di situ. Ataupun di PKN juga harus ada soal-soal yang sifatnya penalaran. Nah, jadi sehingga tidak hanya PPKN itu menghafal dan lain sebagainya. Dan karena penalaran, literasi itu adalah kompetensi yang memang dites di UTBK dan memang itulah kompetensi yang dibutuhkan untuk masa depan kita atau di abad 21. Nah, saya itu tentunya ini yang menjadi krusial adalah guru. Nah, kita kemarin kesiapan guru. Men-train, memanggil guru-guru hebat di masing-masing kabupaten. Kita latih, kita memang di sini kan ada istilahnya guru inti, yang memang guru-guru yang bagus, yang baik. Nah, kita latih dengan UTBK, kita refresh. Dan itu sedang dilakukan? Sedang dilakukan. Kemarin, minggu kemarin kita baru lakukan di Rasa Mala Hotel. Nah, setelah itu kita harapkan mereka pulang ke kabupatennya, di cabang dinas pendidikan Aceh. Kita akan menyediakan dan kita anggarkan dalam anggaran perubahan adalah kegiatan komunitas belajar MGMP. Jadi guru-guru hebat yang sudah kita, guru-guru inti, guru-guru hebat yang sudah kita latih itu akan membuat kegiatan pengimbasan namanya di masing-masing kabupaten kota ya. Nah, setelah guru dan ini, nah kita perlu ada alat ukur untuk mengukur apakah guru itu paham ataupun siswa itu paham. Jadi kita juga akan melakukan banyak assessment. Dalam akhir bulan ini kita akan melakukan assessment guru. Assessment guru, seluruh guru terkait dengan fokusnya pada soal SNBT. Tujuannya adalah kita ingin melihat sejauh mana guru itu paham, kemudian bisa mengajar dan juga bisa membuat soal yang setara SNBT ya, artinya dalam mapel-mapelnya mereka. Tentunya hasil assessment ini kita gunakan untuk melihat di mana kelemahan kita sehingga kita bisa memperbaiki. Dan saya kira kalau memang ini kita bisa lakukan secara serentak dan memang tidak mudah ya, kan memang hampir seluruh sekolah kita belum terbiasa dengan SNBT ini. Apalagi misalnya uji kompetensi guru itu paling terakhir itu tahun 2015. Iya, lama sekali. Kan 2015. Dan sekarang sudah lama kita nggak pernah melakukan assessment secara tersentral. Saya sangat yakin assessment ini penting. Tapi Pak Martunis memang concern juga untuk melakukan assessment guru. Ya, bahkan. Nah, itu akan rencana dilakukan atau bagaimana? Yang paling dekat ini kan di akhir bulan ini. Kita sudah tadi sudah koordinasi untuk menentukan di mana tuknya tempat uji kompetensinya. Jadi masing-masing SMA kita sudah menggerakkan cabang dinas, pengawas untuk memastikan assessment itu dilakukan secara jujur ya. Artinya hasil assessment ini tidak untuk menghukum dan sebagainya. Jadi hanya untuk melihat sejauh mana level kita ya. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan target kita yang 2027 itu 10 besar itu saya kira hal yang harus kita lakukan. Kita harus tahu dulu di mana kita, penyakit kita apa, baru nanti dalam 2-3 tahun ini kita bisa obati, perbaiki dengan sumber daya yang ada. 2027 ini kenapa kami menetapkan 2027? Karena 2027 ini adalah tahun terakhir kita dapat Otsus. Oke. Ya kan? Jadi artinya kalau tidak kita maksimalkan 2-3 tahun ini akan sangat sulit apabila kita mendapatkan target yang bagus di 2028. Karena resource kita sudah berkurang. Ya, dengan asumsi bahwa tidak ada perpanjangan Otsus. Kita juga berharap semua berharap ada perpanjangan ya. Tapi saya kira ya kita nggak ingin mengharap burung terbang tinggi, punai yang ada di tangan kita lepaskan. Jadi uang yang sumber daya yang sudah ada, kita perlu kita maksimalkan di 2027. Makanya kita mengatakan 2027 ini kita akan berusaha bagaimana untuk meningkatkan melompat lah. Dan cara melompat. Terkait dengan itu juga kita berencana untuk melakukan transformasi pengelolaan pendidikan, terutama pengelolaan data. Jadi saya kira kebijakan kita kan harus berbasis data ya. Dan dunia pendidikan ini sangat banyak data yang harus kita lihat. Misalnya
siswa kita itu seluruh Aceh untuk SMA, SMK dan SLB itu ada 200.000 sekian ya. Kemudian guru kita ada 21.000 sekian. Dan itu kan melibatkan banyak data, apalagi kalau kita sering melakukan assessment. Ya. Setiap assessment kita akan menggunakan secara online. Tujuannya apa? Tujuannya supaya datanya bisa langsung kita olah. Jadi, dan efisien juga. Dan efisien juga daripada kita tulis dan sebagainya agak sulit dan sebagainya. Nah, untuk menggunakan itu, untuk mengolah data itu, saya kira kita perlu bantuan teknologi yang sekarang sering kita dengar big data. Dan mungkin kita kemarin baru MOU dengan FMIPA Unsia dengan S2 kecerdasan buatan untuk coba kita kembangkan transformasi pendidikan Aceh berbasis big data. Jadi sehingga kita bisa tahu setiap individu malah masing-masing anak lemahnya di mana, kemudian guru lemahnya di mana. Jadi sehingga ketika kita dapat profiling dari masing-masing guru, masing-masing siswa, kita sudah tahu di mana lemahnya, sehingga kita bisa desain kebijakan yang personalized, yang lebih spesifik lah terhadap guru dan anak-anak. Bahkan juga kepala sekolah, tendik juga, saya kira itu sangat bermanfaat ya. Dari semua unsur, karena keinginannya kan ini tembus 10 besar. Sekolah kita tahun 2027. Dari ekosistem yang ada, dari semangat yang ada, resource yang ada, apa titik kelemahan dan kekuatan kita hari ini? Ya, saya kira yang pertama kan kalau kita lihat daripada proses pendidikan ya, ada input, proses dan output ya. Saya tentu kita masih mengharapkan bahwa yang akan menjadi leap ke 10 besar pasti SMA yang unggul ya, SMA yang sekarang dipersepsikan oleh masyarakat, misalnya Modal Bangsa ataupun Fajar Harapan ataupun SMA unggul di kabupaten kota. Ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu yang harapan kita juga. Karena itu juga dalam asesmen guru kita juga akan cenderung akan menempatkan guru-guru yang bagus juga di SMA ini. Walaupun kita tidak meninggalkan SMA lain, karena emang ada juga pilihan orang tua. Orang tua nggak suka menitipkan anak di boarding school. Enak mungkin di SMA yang bisa sore malam berkumpul ya. Dan itu juga misalnya ada yang favorit kayak SMA 3, ada SMA 7 dan saya kira banyak lah SMA yang dipersepsikan favorit. Artinya ke depan Pak Martunis dalam lumpuh Pak Martunis itu sekolah unggul itu di setiap kabupaten kota itu harus juga muncul. Betul. Dan juga dalam hal misalnya tahun ini kita mencoba dalam seleksi kita lakukan soalnya terstandar. Soal masuknya standar. Karena kan untuk sekolah unggul ini kan ada pengecualian bahwa dia bisa terlambat. Bisa seleksinya bisa by prestasi. Lain dengan SMA yang umum biasa kan dia harus ada peraturan zonasi, kemudian ada afirmasi, kan ada slot-slotnya ya. Tapi saya kira hal tersebut. Nah, namun tentunya yang kita inginkan adalah selain juga bisa melompat pada nomor 10, kita ingin juga dalam 1.000 besar itu lebih banyak SMA kita yang masuk SMA, SMK dan sebagainya. Nah itu juga kita berharap juga SMA non-boarding juga bisa masuk ke sana. Saya kira memang itu kita inginkan juga ya, sehingga nanti pendidikan kita itu tidak hanya muncul sendiri, tapi juga inklusif, tidak hanya hebat satu saja, tapi juga bisa didukung oleh ekosistem yang lebih merata. Kemudian kita beralih ke soal rapor pendidikan. Kita tahu 1 tahun atau 2 tahun lalu rapor pendidikan Aceh itu sempat merah. Dan dalam banyak diskusi merahnya ada sebab-sebabnya. Tapi kita perlu tahu juga Pak Martunis, hari ini bagaimana progres rapor pendidikan Aceh? Apakah masih merah atau bagaimana? Ya, memang ada peningkatan bahwa sekarang sudah dominannya kuning ya. Artinya sudah mulai terjadi peningkatan. Tapi walaupun dari capaian yang setiap tahun ada peningkatan, ada kelemahan kita tuh ada di numerasi, Pak.
Numerasi dan literasi ya, juga. Literasi kan ada literasi, numerasi, ada beberapa Sulingjar, indikator karakter, iklim sekolah. Tapi dari hal tersebut kita paling rendahnya numerasi di rapor pendidikan. Dan itu kita konfirmasi, Pak. Jadi salah satu dari rencana kita untuk menfokuskan yang 2027 tadi kan kita harus fokus di numerasi berarti. Dan anak kelas 10 sekarang, anak kelas 1 SMA sekarang, anak kelas 10 kan. Karena di anak kelas 10 sekarang di 2007 akan selesai. Lulus. Jadi anak inilah yang akan kita harapkan dia bisa masuk 10 besar. Nah, karena itu kita assessment awal, kita di MPLS, ketika di masa orientasi lah, masa pengenalan lingkungan sekolah, kita assessment seluruh ada sekitar 50 ribuan yang ikut. Kita tes literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan numerasi matematika dasar. Hasilnya memang merisaukan kita juga, bahwa numerasi kita hanya 13 dari 100. Jadi kalau ada 20 soal, kalau dijawab semua benar 100, tapi rata-rata di numerasi anak-anak kita rata-rata 13. Di literasi bahasa Indonesia itu 36. Kemudian di literasi bahasa Inggris itu 23. Tapi setelah itu kita lakukan matrikulasi. Jadi kita instruksikan matrikulasi. Memang matrikulasinya belum terstandar, kita minta sekolah untuk lakukan matrikulasi. Setelah itu kita post test. Setelah matrikulasi kita uji lagi. Ternyata matrikulasi ini punya dampak. Jadi yang literasi itu sudah mulai di atas 50%. Literasi bahasa Indonesia. Nah, literasi bahasa Inggris masih di bawah 50%, dan literasi numerasi itu menjadi 30-an sekian. Tapi secara peningkatan, numerasi ini peningkatan yang paling besar karena dia rendah ya. Dengan adanya matrikulasi tadi. Artinya matrikulasi inilah sebuah kebijakan yang efektif, bahwa hanya dalam 2 minggu ternyata bisa meningkatkan cukup tinggi. Walaupun apalagi nanti kalau kita bisa desain lebih terstruktur, lebih panjang berdasarkan minat bakat siswa, itu saya kira akan lebih baik. Bahkan ke depan kita berdiskusi kalau memang harus matrikulasi 3 bulan, kita lakukan 3 bulan, baru nanti start pelajaran SMA-nya. Nah, ini artinya apa? Output daripada SMP. Output dari itu juga bermasalah. SD, dari PAUD, kalau kita bicara harus literasi, nggak boleh perbaiki SMA saja. Karena itu saya kira ini juga harus menjadi concern kita bersama, bahwa tidak hanya gubernur sebagai yang mempunyai kewenangan di SMA, ini juga harus menjadi concern bagi bupati dan wali kota. Bagaimana caranya? Nah, saya kira memang harus. Nah, kalau di Aceh mungkin sebenarnya agak lebih mudah daripada yang daerah lain. Kenapa? Karena kita punya dana otonomi khusus. Di mana 40%-nya kan untuk kabupaten kota. Tapi yang menentukannya bukan ya provinsi punya bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Ataupun provinsi bisa membuat kebijakan alokasi dinas untuk pendidikan 20% itu digunakan untuk pendidikan. A, B, C. 20% kan 20% ya. Dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu adalah modalitas yang bisa kita gunakan ya. Tapi saya kira yang paling penting adalah kesepahaman antara gubernur dan wali kota. Jadi kebijakan pendidikan itu harus sinergi ya. Karena memang dengan otonomi ini kan tantangan juga. Karena bupati wali kota dipilih oleh konstituen sendiri, kemudian gubernur juga dipilih, sehingga koordinasi ini bisa menjadi tantangan ya. Ya, saya kira mungkin itu adalah tantangannya, tapi harus kita lakukan. Kalau enggak akan kesulitan. Jadi kita selalu memprotes. Kok input SMA begini? Itu sama-sama protes akhirnya. Perguruan tinggi dari perguruan tinggi, mereka SMA guru lagi di proses perguruan tinggi. Jadi saya kira memang harus pendekatannya memang harus dari PAUD, dari itu harus sejalan lah, punya pendekatan yang sama. Secara nasional itu sudah bagus sekarang dengan rapor pendidikan di PAUD kita punya, di SD kita punya rapor, dan juga penilaian juga terkait dengan literasi dan numerasi. Saya kira saya berharap juga rapor pendidikan ini akan terus dilanjutkan oleh kabinet baru, oleh menteri baru kan, sehingga
apa yang sudah dilakukan itu tidak terputus ya. Tadi Bang Marzunis sempat sebutkan soal dana otsus. Ya. Nah, pertanyaan sederhana sebenarnya, apakah ada korelasi antara dana otsus dengan mutu pendidikan Aceh? Ya, secara teori seharusnya ada ya. Artinya secara teori. Ya, artinya kan dengan sumber daya yang lebih besar pasti akan dapat meningkatkan apabila alokasinya benar. Ya. Kalau untuk Aceh bagaimana? Apakah sesuai teori atau tidak? Baik, saya kira memang kalau kita jujur memang alokasi pendidikan kita ini kan masih sangat bias sarana prasarana ya. Ketimbang hal-hal yang sifatnya mutu ataupun peningkatan kompetensi, pelajaran dan sebagainya. Dan saya kira ini mungkin refleksi kita juga ataupun pembelajaran kita. Bahkan juga di pilihan sarana prasarana juga bukan pilihan yang baik juga misalnya. Masih banyak kita misalnya mendapatkan kegiatan yang membangun paving block, pagar ya. Dan ini adalah barang modal ataupun sarana prasarana. Saya kira misalnya dibanding dengan kita membeli laptop misalnya, yang juga barang modal ataupun membeli akses alat pembelajarannya, sehingga kan uang yang sama, tapi dampak terhadap peningkatan literasi, numerasi itu pasti akan lebih berdampak lab, pustaka ataupun laptop ya, ketimbang paving block. Karena paving block pasti betul. Jadi pilihan-pilihan itu saya kira perlu kita ini kan. Walaupun itu penting juga kalau sarana itu sudah mumpuni baru kita akan lakukan. Saya mau mengacehkan sebenarnya. Jadi secara teoritik itu bisa kita sebut bahwa kalau dana meningkat, otomatis proses untuk menuju mutu meningkat juga terjadi. Tapi terbalik dengan kondisi dana otsus Aceh. Dana untuk pendidikan tinggi, tapi mutunya nggak tinggi sesuai dengan dananya. Nah, kemudian apa yang mesti kita lakukan secara konseptual dan empiris? Apa yang mesti kita lakukan? Karena kita kalau bicara konseptual kan kita punya gubernur, punya majelis pendidikan daerah, kita punya LSM, kita punya banyak hal sumber daya yang menjadi kekuatan kita. Yang kemudian bagaimana pikiran-pikiran punya kampus, pikiran profesor itu dan semua elemen kita itu dapat melahirkan sebuah konsep menjadi panduan, blueprintnya untuk operasional pendanaan dana otonomi khusus untuk yang khusus pendidikan. Apa kira-kira yang mesti Abang respon? Ya, saya kira memang kita semua sepakat bahwa pendidikan itu penting dan sumber daya itu harus difokuskan pada peningkatan mutu. Kan? Nah, mungkin kembali lagi pada kecenderungan manusia itu kan kita itu cenderung mengerjakan sesuatu yang mudah ketimbang sesuatu yang penting kan. Itu kalimat bagus tuh. Jadi artinya kalau makanya ada kecenderungan kita melakukan sesuatu yang berulang karena kita sudah mudah menguasai, padahal mungkin yang kegiatan berulang itu tidak penting. Nah, apalagi nanti ada beberapa dari sisi politik ekonomi karena memang kan anggaran pemerintah itu adalah produk politik politik yang kadang-kadang kembali lagi itu yang paling mudah, yang paling menguntungkan ketimbang yang paling sulit dan juga tidak menguntungkan kan. Walaupun dia hal-hal seperti itu saya kira yang perlu kita jaga bersama. Jadi jangan ada demi kepentingan tertentu, kepentingan yang lebih besar mutu pendidikan itu dikorbankan. Karena itu saya kira semua harus tahu, harus saling menjaga. Misalnya, bagaimana misalnya LSM, akademisi, itu bisa mencermati apa yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, itu juga saya berharap ada orang yang mengkritik itu. Karena apa? Karena secara dokumen, DPA misalnya, itu sudah, ataupun Renstra itu sudah menjadi dokumen publik. Jadi saya secara pribadi mendorong lah para akademisi, para yang concern pendidikan, silakan membaca, silakan mengkritik, kemudian silakan memberi masukan bahwa seharusnya anggaran kita tuh diarahkan kemana, kemudian dipertanyakan dan sebagainya. Itu saya kira dengan cara begitu, artinya
pengalokasian sumber daya itu bisa lebih terarah karena memang ada yang jaga. Kalau nggak ada yang jaga, ya dia akan ya tergantung siapa yang punya kepentingan ya. Tapi saya kira memang kita harus punya satu suara, satu kepentingan bahwa yang baik itu harus kita jaga, yang nggak baik itu harus kita marginalkan ya melalui komunikasi, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas. Dan hari ini apakah sudah ada misalnya blueprint konsep atau apa istilahnya ya blueprint lah tentang konsep pendidikan Aceh misalnya 20 tahun. Kalau tadi kan untuk jangka pendek, belum jauh bicara apa namanya untuk jangka pendek. Tapi bicara jangka panjang. Apa namanya itu sudah ada nggak? Kalau jangka panjang saya kira kita belum punya dan memang ini momennya karena rencana pembangunan jangka panjang juga kita sudah ditetapkan sehingga juga di tingkat nasional mereka sedang menyusun peta jalan pendidikan. Saya baca. Itu artinya di tingkat nasional. Saya kira ini waktunya yang tepat untuk menyusun peta jalan pendidikan Aceh misalnya. Dan 20 itu tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Sebagian turunan daripada RPJP. Ya. Nah ini saya kira perlu dilakukan dan saat ini juga kita lagi menyusun Renstra untuk 5 tahunan dan sebagainya. Dan saya kira itu penting. Kalau yang Renstra itu Renstra dinas. Renstra dinas. Padahal kan perlu juga Renstra pendidikan. Betul, karena ada dinas daya, ada Kemenak dan seterusnya. Jadi kalau ada satu konsep Renstra pendidikan Aceh, karena itu sepertinya waktu ada USAID, Save the Children, itu ada. Betul. Saya sepakat dan saya mendorong mungkin yang paling tepat untuk melakukannya adalah Majelis Pendidikan Aceh karena Majelis Pendidikan Aceh kan ini dia overarching ya atau dia pendidikan dinas pendidikan masuk ada dinas daya dan juga ada Kemenak jadi bahkan dia bisa lintas kabupaten dia juga bicara PAUD bicara SD SMP dan mudah-mudahan ada kegiatan di sana, walaupun kami akan mendorong. Kemudian, Bang Marzunis, ada satu diskusi juga di lintas nasional dan isunya sudah di kita juga, yaitu kasus bullying, kekerasan anak di sekolah, kemudian guru kemudian menjadi korban dan seterusnya. Anak-anak bicara moral juga, tapi anak-anak sekarang kan kalau bicara kognitifnya luar biasa tapi bicara moral sedikit masalah. Nah, artinya apa respon yang sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan melihat kondisi aktual kekerasan di sekolah? Bullying itu memang real ya, real ada baik itu di asrama ataupun non asrama. Walaupun kita lihat yang di boarding itu lebih rentan ya. Dan secara nasional memang kita sudah ada kebijakan nasional, kita setiap satuan pendidikan itu harus membuat satgas satgas tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Walaupun sekarang secara lembaganya ada, SK-nya hampir semua satuan pendidikan sudah ada, tapi memang pelaksanaannya masih kurang. Kemudian juga misalnya ketakutan korban untuk melapor juga masih terjadi ya. Kemudian juga penanganan. Nah, ini yang terus kita inikan. Bahkan di perubahan ini juga kita menganggarkan untuk upgrading penanganan dan pencegahan kekerasan ini. Dan salah satu mungkin yang menjadi prioritas kita adalah membuat saluran pengaduan. Karena korban bullying itu sering didiamkan karena dia takut kalau dia mengadu dia akan mendapatkan bully lagi ya. Nah, karena itu pengaduan itu harus benar-benar rahasia, sifatnya pribadi. Nah, salah satunya penggunaan digitalisasi itu hal yang sangat efektif. Ada beberapa SMA yang punya best practice, mereka menggunakan saluran pengaduan lewat aplikasi. Itu cenderung terdeteksi lebih awal sehingga bisa diantisipasi oleh manajemen sekolah atau guru ya. Nah, itu dari sisi sekolahnya, tapi dari sisi sumbernya saya kira banyak sekali pelaku bully itu dimulai dari ketahanan keluarga yang kurang ya.
Jadi misalnya saya kira memang pendidikan di rumah itu penting. Itu penting, hubungan antara anak dan orang tua yang positif itu juga penting. Jadi saya kira ini juga harus kita selesaikan. Jadi di pusat pendidikan itu harus jalan. Salah satunya keluarga. Betul, keluarga juga harus. Kalau enggak, saya kira ya artinya kadang-kadang pelampiasan setelah di. Nah itu saya kira bahwa harus komprehensif, sinergi penanganannya. Dan memang itu saya kira permasalahan real ya, nggak hanya di Aceh, bukan di Indonesia real. Dan untuk moralitas saya kira juga penting juga kita perbaiki apalagi tentang syariah. Kami sedang berpikir terkait dengan penerapan jam malam misalnya. Jam malam untuk anak-anak sekolah. Jadi kan kemarin saya kira pernah diwacanakan itu dan mendapatkan pro kontra ya. Saya kira kita juga melihat juga sedih juga kadang-kadang malam-malam anak kita juga anak-anak sekolah ya masih di warung dan sebagainya. Nonton bola malam seni. Ini saya kira ini hal yang tidak produktif dan kita juga punya bukti evidence bahwa di negara maju pun, negara barat pun yang bukan muslim juga mereka menerapkan jam malam. Betul. Contohnya di Islandia. Islandia itu mulai dari kekhawatiran pemerintah, pelaku pendidikan bahwa kenakalan remaja, terutama ketergantungan terhadap alkohol di usia muda itu mereka tinggi. Kemudian mereka melakukan penelitian dan ternyata salah satu ininya adalah penerapan jam malam. Tawuran malam itu keluyuran. Anak-anak misalnya keluyuran. Tapi kemudian setelah dilakukan penelitian mereka menerapkan beberapa intervensi, salah satunya adalah jam malam. Dan juga parenting juga tadi bahwa peranan keluarga lama kualitas anak dan ayah dan orang tua itu berperan pada menurunnya angka kenakalan remaja dalam hal konsumsi. Dan juga mereka termasuk juga mereka mendirikan gym, tempat olahraga. Jadi boleh keluar malam kalau ke gym. Boleh keluar malam kalau ke tempat belajar kelompok. Ataupun kita ke masjid dan sebagainya. Tapi tidak boleh kalau ngumpul-ngumpul, keluyuran, itu adalah tempat yang dilarang di sana. Belajar di situ kenapa enggak? Walaupun saya kira itu juga perlu antisipatif terhadap pro kontra tadi kan. Misalnya boleh keluar malam tapi ada pendamping orang tua, wali dan sebagainya. Jadi artinya kemudian konsep pendidikan Islami yang lebih berbasis kearifan kita. Betul. Itu sebenarnya juga harus terus dikembangkan ya. Jadi jangan statis seperti sekarang juga kan kita Islam tapi praktek bullying, praktek pemerkosaan di sekolah, tinggi. Malah di pesantren lagi itu kan sesuatu hal yang mesti kita introspeksi ya. Bagaimana kemudian kita menghadirkan konsep yang juga sama-sama dapat mereduksi ini. Betul. Saya kira memang ya kita sebagai umat Muslim ya, Muslim pasti percaya bahwa pendekatan Islami syariah itu adalah yang solutif ya. Cuma nanti tinggal kita bagaimana menempatkan syariat itu dalam konteks yang tepat yang tepat. Pak Martunis, ada satu lagi. Tadi saya sebelum diskusi dengan itu saya searching di Google. Saya temukan salah satunya adalah sistem pendidikan di Finlandia itu yang cenderung sejak usia anak 11 tahun itu sudah berbasis pada iPad, berbasis pada dunia digital. Kemudian sejak tahun ini mereka mengambil kebijakan itu adalah anak-anak kembali berbasis buku, kembali berbasis pulpen. Ini di luar posisi Abang sebagai dinas pendidikan. Secara konsep dan prediksi Abang, bagaimana apakah dunia ke depan mengarah kembali kepada buku atau masih bertahan dengan konsep belajar iPad dan seterusnya? Ya, saya kira ini digitalisasi pendidikan itu bukan hanya masalah penggunaan iPad atau penggunaan handphone ya. Saya kira itu lebih luas daripada itu. Dan memang kelemahan daripada penggunaan iPad, handphone itu adalah distraksi. Ada ketimbang dengan buku ya. Kalau dengan buku kan akan cenderung lebih mudah fokus ketimbang dengan
Karena di sini kan segala Semua macam ada. pelajaran ada, game ada, dan lain sebagainya. Video ada, TikTok ada, jadi sehingga distraksi. Saya kira wajar saja bahwa kita kembali lagi ke halnya yang buku untuk adapun mulai menulis ya. Tapi saya kira digitalisasi kan tidak hanya mengetik tapi juga bagaimana kita mengelola data. Ujian dengan aplikasi itu juga bagian daripada digitalisasi. Jadi saya kira memang pendekatannya tidak boleh single policy ya. Jadi saya kira kalau memang anak-anak lebih nyaman konsentrasi dengan ini silakan. Tapi kalau memang lebih bagus dengan buku, kenapa enggak kita menggunakan buku tulis. Karena memang esensi digitalisasi itu bukan di situ sebenarnya. Jadi tinggal ya saya kira ini isu ini memang sedang kita bahas. Jadi ada draft SE yang sedang kita konsep ya terkait dengan bagaimana penggunaan HP di sekolah. Penggunaan HP di sekolah. Karena kan ada pro kontra apalagi sekarang kita tidak semuanya sekolah itu punya cukup komputer. Jadi sehingga anak-anak untuk mengakses sumber pembelajaran di internet, kita masih menganggap ini penting. Karena memang komputer nggak cukup dan sebagainya kan. Apalagi sekarang sumber pembelajaran kita banyak sekali yang berbasis website. Misalnya platform Merdeka Belajar juga harus diakses dengan itu. Dan tinggal sekarang bagaimana kita mengaturnya. Kemudian terakhir Pak Martunis, tadi saya menyimak ada optimisme, ada program juga, gagasan yang kemudian ditawarkan selama Pak Martunis hadir di Dinas Pendidikan. Apakah Pak Martunis dengan iklim, ekosistem yang ada, optimisme itu akan jalan atau bisa diwujudkan? Optimisme itu harus ya, tapi kan saya berprinsip seperti ini, ada ungkapan dalam agama kita kan, Muslim itu kan dia berada dalam posisi baina khauf wa raja, di antara khawatir dia masuk neraka, tapi juga dia optimis untuk masuk surga kan. Dia optimis bahwa kita bisa mencapai tujuan kita, tapi juga nggak boleh lengah bahwa bisa jadi target itu nggak tercapai kan. Jadi saya kira optimismenya harus, tapi kita juga harus waspada mengidentifikasi faktor-faktor apa yang bisa membuat tujuan itu tidak tercapai, dan harus ada usaha mitigasinya ya. Misalnya seperti saya kira ya banyak hal yang harus kita, dan nggak bisa kerja sendiri ya. Misalnya ketika bagaimana pengalokasian anggaran yang tepat. Kadang-kadang kekuatannya nggak hanya di kita, adanya di politisi misalnya. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan politisi, berkomunikasi dengan siapapun untuk alokasi itu bisa diarahkan ke sana. Karena saya kira juga itu harus kita pahami juga bagaimana insentif politisi dalam mengelola anggaran itu kita harus pahami bahwa ya mereka juga punya kepentingan, kita juga punya kepentingan, bagaimana kita bisa menyatukan kepentingan itu menjadi kepentingan bersama. Itu closing luar biasa Pak Martunis. Makasih kehadirannya Pak Martunis. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Makasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.